Pemirsa ratusan kepala keluarga di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan terdampak banjir sejak Rabu dan masih berlangsung hingga Jumat 7 Juni 2024 hari ini. Terdapat 6 RT yang terdampak banjir. Terparah di RT 6 yang total terendam dan lingkungan pemukiman setempat berubah layaknya hamparan danau karena jalanan dan wilayah sekelilingnya terselubungi air dengan kedalaman hingga sedada orang dewasa. Selengkapnya, terkait bencana ini kita telah terhubung bersama rekan Roy wartawan Banjarmasin Pos yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Roy, silakan laporan selengkapnya, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina. Dapat saya laporkan banjir yang melanda Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, hingga saat ini juga masih berlangsung. Ketinggian air justru sejak malam tadi kembali naik setelah sehari sebelumnya sempat mengalami penurunan sekitar 10 cm. Terpantau tadi informasi dari pihak eh, Kampung Siaga Bencana setempat. Ketinggian debit air mencapai 360 cm di sungai setempat, yang artinya telah tercatat terjadi kenaikan sekitar 1 meter lebih sejak hari Senin yang lalu. Di mana pada Rabu itu sudah mulai memunculkan dampak, yakni melingkupi sejumlah RT. Luapan air setempat meluap ke 8 RT ya, yang tersebar di beberapa lokasi. Sebagian berada di bantaran sungai setempat, di mana sebagian warga yang terdampak itu, sebagian adalah rumah mereka yang memang mulai tergenang air di atas lantai rumah dengan ketinggian bervariasi, di antaranya ada sekitar 10, 20 hingga juga ada setinggi paha orang dewasa. Tapi sebagian lagi juga ada rumah warga yang masih aman, beberapa rumah warga yang sebetulnya masih aman, masih belum terjamah banjir untuk lantai rumah, tetapi di seluruh kanan kiri di sekelilingnya semua penuh air. Itu tampak terpantau kemarin di lingkungan RT 6 yang paling parah, karena memang permukiman ini persis berada di bantaran sungai setempat, sehingga semua yang terlihat di mana-mana air. Walaupun cukup banyak juga kemarin terpantau untuk rumah warga di RT 6 yang masih aman, belum terjamah air, tetapi kondisi di sekitarnya semua penuh air, termasuk jalan lingkungan, apalagi halaman itu cukup dalam. Ada yang sampai setinggi dada orang dewasa untuk halaman depan rumah mereka, sehingga kondisi ini memang menyulitkan warga untuk beraktivitas, walaupun di rumah mereka sebagian masih ada yang terbebas dari genangan air. Tapi untuk informasi sementara, saat ini juga diinformasikan masih ada kemungkinan kiriman air dari wilayah hulu dari gunung, sehingga mereka juga masih terus waspada karena potensi meningginya debit air juga masih terbuka dalam rentang waktu beberapa jam ke depan. Karena itu mereka juga masih siaga. Dan tadi juga diinformasikan dari pihak aparatur di setempat bahwa hingga saat ini, termasuk malam tadi, sebagian warga yang terdampak banjir memang ada yang mulai mengungsi, tetapi umumnya mengungsi di rumah tetangga maupun kerabat terdekat. Dalam artian sebagian rumah warga setempat yang areanya dilumpuhi banjir, ada yang memiliki loteng-loteng atau rumah bertingkat. Nah, itulah sebagian warga yang rumahnya tidak bertingkat, mereka bisa mengungsi sementara khususnya pada malam hari. Dan sementara tadi juga dilaporkan belum ada yang mengungsi ke gedung sekretariat Kampung Siaga Bencana setempat, belum ada, masih sebatas mengungsi di rumah tetangga maupun kerabat yang ada loteng, maupun mengungsi ke rumah kerabat di tempat yang lebih tinggi. Sementara itu bantuan pangan juga sudah mulai mengalir sejak hari Rabu kemarin, termasuk penjabat Bupati Tanah Laut Haji Sapri Rahmat juga langsung menyerahkan bantuan sembako secara door to door, menerobos genangan banjir untuk mendatangi warga yang rumahnya disekelilingi oleh genangan air. Dan selain dampak dari sulitnya warga yang terdapat banjir beraktivitas, juga
tanaman sawah, tanaman padi mereka di sekitar 8 RT itu juga yang juga terdampak banjir, setidaknya mencapai puluhan hektar, bahkan diperkirakan oleh Kades setempat mungkin bisa mencapai 100 hektar lebih, dan sebagian besar tenggelam total, di mana tanaman padinya sebagian sudah mulai berbunga, dan sebagian baru menuju berbunga. Dan untuk tanaman padi yang mulai berbunga, yang telah berbunga, itu diperkirakan barangkali ketika banjir ini cepat surut, maka mungkin masih bisa terselamatkan, walaupun tentu juga tidak akan normal seperti biasa. Tetapi ketika padi yang belum berbunga, dipastikan mungkin akan rusak atau dan bahkan mati. Dan dapat juga kami informasikan bahwa pada hari ini tadi juga ada laporan di desa di wilayah Kecamatan Tangga di Kecamatan Kintab, itu juga ada laporan sekitar 4 desa yang juga mulai terpapar banjir, dengan kondisi terparah itu ada di Desa Kintapura dengan jumlah dengan jumlah kakak terdampak tadi angkanya sekitar 414 kakak, dengan kondisi banjir yang juga kurang lebih sama dengan di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong yang mulai terdampak banjir sejak hari Rabu yang lalu. Untuk di Kintab diinformasikan, di Kintapura contohnya di Desa Kintapura air meninggi signifikan, puncaknya malam tadi sekitar dini hari ya, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah, di mana di sekitar 5 RT terdampak banjir juga secara hampir secara total. Namun demikian warga setempat umumnya juga masih bertahan dan sebagian mengungsi ke rumah warga lainnya yang juga memiliki tempat yang tinggi seperti loteng, atau ke rumah warga lain yang ada di dataran yang lebih tinggi. Sementara demikian informasi terkait perkembangan banjir di Kabupaten Talaut Kalimantan Selatan. Kembali ke studio ke rekan Justina, silakan. Terima kasih rekan Roy, wartawan Banjarmasin Pos, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan sejumlah wawancara yang berhasil dihimpun wartawan kami untuk Anda. Sampai sekarang. Ketinggian Pak di dalam rumah rata-rata berapa ya? Rata-rata selutut lah, atau kurang lebih 30 cm. Yang paling dalam di mana Pak? Yang parah nih? Paling parah di RT 6. Kenapa itu Pak? Karena agak rendah. Ya. Satu kan, dan lagi di situ 100% kena banjir. Rumah warganya terendam semua Pak? Rumah warganya terendam. Aktivitas tidak bisa lagi karena otomatis kan kerjanya di sungai. Mayoritas. berapa orang yang semalam, berapa orang semalam nasi bungkus kemarin? Apanya? Berapa banyak? Nasi bungkusnya berapa? 150, tapi sekali aja yang masak. Kalau hari ini Bang? Hari ini kira-kira insya Allah kalau ada 2-3 kali gitu nah. 3 kali 150. Jadi langsung begitu ada posko berdiri langsung 4 bulan. Iya, insya Allah Pak Ai belanja kada berjualan tulah ke sini mendangani ketumat barang. Pian artinya berapa Bu? Pian Bu? Sekarang sampai seapa di dalam rumah ketinggiannya di wadah pian dulu Bu, wadah pian. Amun ketinggian di wadah ulun tuh sekitar 1 paha. Kalau pahaan. wadah pian Bu? Ulun di dalam rumah gitu. Ibu siapa ngarannya pian? Sampian. Samsi RT sama RT sebelumnya Bu? Oh, berarti ngungsi di sini kah? Ada Di rumah keluarga? Dia, tapi bila siang kesini, dia bila malam tuh kan kada tahu Pak kalau pas banyu naik kan kada wani meninggalkan rumah. Kalau malam berarti ngungsi? Kayak malam tadi kan banyu subuh naik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.